Dapatkan kepastian hukum atau ada permainan oknum manipulasi. Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Kali ini saya mau memberikan edukasi tentang contoh kasus gelar perkara ya. Jadi ini masih kelanjutan dari video sebelumnya tentang gelar perkara. Jadi di video sebelumnya kita menggelar gelar perkara ini untuk kepastian hukum atau memungkinkankah untuk modus jual beli kasus di situ. Nah, ya kebetulan ini kami kemarin ini menerima undangan. Jadi ini saya bicara tentang real, gelar perkara real ya teman-teman. Nah, dalam video ini nanti bukti-buktinya itu akan ada di video selanjutnya. Jadi video selanjutnya ini berdurasi kurang lebih 4 jam. Tapi video ini adalah kesimpulan dan ringkasan dari apa yang terjadi dalam 4 jam tersebut. Jadi video 4 jam itu juga akan kami upload nanti berisi rekaman ya, berisi rekaman apa sih yang terjadi di gelar perkara itu, rekamannya, jadi teman-teman bisa tahu persis secara transparan, tidak ada yang dikurangi sedikit pun dari depan sampai belakang. 4 jam itu ya akan kami upload di dalam YouTube kami. Oke. Bermula dari adanya surat panggilan teman-teman. Jadi di dalam gelar perkara versi kemarin kita udah bilang ada gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Nah, ini ada surat di sini judulnya panggilan gelar perkara khusus. Di situ tertanggal 6 Juni. Jadi suratnya ini baru ditanggalin 6 Juni ya. Dan kebetulan surat ini baru saya terimanya itu bahkan hanya melalui WA. Ya, jadi hard copy-nya pun nggak diterima waktu itu. Sudah dipanggil untuk acara 7 Juni jam 9. Jadi kalau suratnya aja baru dibikin 6 Juni, baru dikasih 6 Juni langsung melalui WA dan gelarnya 7 Juni, sebenarnya teman-teman secara KUHP ini sudah melanggar yang namanya hukum formil atau hukum acara ya, hukum acara pidana. Jadi panggilan kepolisian itu sudah dijelaskan di KUHP, yaitu minimal H-2. Jadi kalau dia mau manggilnya Selasa itu paling cepat itu dia harus kasihnya tuh paling lambat tuh Jumat atau Kamisnya dari minggu sebelumnya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya kan, di dalam panggilan ini ada 2 panggilan ya. Ada catatan juga di sini, diharapkan kepada saudara untuk membawa dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita dipanggil hari ini siang, besok pagi udah harus siap ya. Itu tidak memberikan waktu yang cukup untuk melakukan atau untuk mengumpulkan ya bahan-bahan teman-teman ya toh. Yang namanya gelar perkara ini kan yang namanya baik pendumas. Kalau pendumas dia udah tahu dong, karena kan ini apa yang dilakukan, dia kan ngadu. Wah, saya nggak suka begini. Jadi dia udah siapin bahan. Ini terlebih untuk yang diadukan ya. Jadi Dumas ini adalah atas penetapan tersangkanya Natalia Rusli. Jadi Natalia Rusli ini mengadu ke Kabareskrim ya, ke Karawasidik. Dia bilang, saya digelar sebagai tersangka atau saya ini ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia ada dugaan apakah itu kriminalisasi atau sesuatu hal yang tidak benar lah, atau yang tidak sesuai proses. Makanya itulah dia memohonkan untuk digelar di Karawasidik. Tentu suratnya ditujukan ke Kabareskrim karena Karawasidik itu ada di bawah Kabareskrim teman-teman ya. Jadi seperti yang di surat ini ada tulisannya rujukan, nggak apa-apa teman-teman nggak bisa lihat, nggak apa-apa saya bacakan aja. Rujukan ada surat Dumas. Ini Dumas ini aduan masyarakat dari Saudara Agung Pratama dalam kurung Master Trust Law Firm tanggal 14 April 2022 perihal mohon gelar perkara khusus. Jadi sudah ada permohonan dulu ya sesuai dengan kita punya video sebelumnya bahwa mereka ini sudah datang ke Karawasidik, ketemu. Dan Karawasidik pun juga saya dengar dari media bahwa dia sudah mengkonfirmasi memang Natalia Rusli datang waktu itu ya sebelum Lebaran kasih permohonan di sini. Nah, dari surat Dumas inilah muncul surat perintah Kabareskrim ya. Nomor sprint 3682 garing 5 garing res 7,5 garing 2022 Bareskrim tanggal 25 Mei.
ya tentang pelaksanaan gelar perkara di sini. Jadi 14 April dimohonkan, Mei ini keluar surat perintah Kabar Eskrim. Mantapnya ini langsung dia mohon digelarkan ini langsung 3 perkara ini, 3 laporan polisi ya. 2 perkara penipuan penggelapan, 1 perkara pemalsuan mau langsung digelar 1 hari sekaligus bersamaan ya. Jadi saya sebagai pelapor dari laporan polisi ya, saya melaporkan Natalia Rusli atas kuasa yang diberikan oleh para korban. Jadi ada korban-korban Natalia Rusli melapor ke saya selaku kuasa, dan saya laporin Natalia Rusli ke pihak kepolisian. Sehingga dengan pihak kepolisian menerima laporan, terus ada 1 LP lagi selain 2 ini adalah LP yang dilakukan oleh Ibu V ya di situ ya, yang sudah naik tersangka. Jadi 3 laporan polisi ini digelar sekaligus karena si Natalia Rusli ini tidak setuju atau mungkin tidak puas ya dengan penetapan gelar tersangka, dan tidak ada yang salah sampai saat ini, masih belum ada yang salah teman-teman ya, baik secara prosedur maupun secara formil ya. Cuma seperti yang tadi saya bilang ya, pelaksanaan ini kalau baru dikasih tanggal 6, tanggal 7 udah langsung disuruh gelar, itu melanggar hukum formil 1. Terus kedua, seperti kita lihat sifatnya ini pesanan ya. Jadi pesanan karena adanya Dumas. Jadi gelar perkara khusus itu harus sifatnya pesanan. Jadi ada sesuatu yang memintakan sesuatu di sini. Oke. Nah, saya juga mau jelaskan gelar perkara ini biasanya ya seperti di Perkap kemarin nomor 6 tahun 2019 sudah di video sebelumnya saya sudah jelaskan peserta gelar itu siapa aja sih. Ada pengadu ya kan, Natalia Rusli tentu sebagai pengadu dan kuasa hukumnya hadir di situ. Ada teradu yang diadukan, yaitu kami sebagai pelapor laporan polisi itu diadukan. Jadi kami sebagai teradu di situ ya, beserta kuasa hukum dan korban. Nah, selain di situ dari pihak kepolisian ada wasidik, pengawasan penyidikan. Wasidik itu singkatan dari pengawasan penyidikan ya, wasidik, ada wasidik. Selain wasidik ada Itwasum ya, Inspektorat Pengawasan Umum. Terus ada juga selain Itwasum ada bidang Propam ya. Ada dari Kabid Propam juga datang di situ. Kadif orang-orang dari Propam juga hadir di situ. Dan ada juga ahli, teman-teman ya, ahli pidana yang dihadirkan pada saat gelar tersebut ya. Nah, saya mau bicara tentang gelar perkara ini ya teman-teman ya. Jadi gelar perkara ini sifatnya khusus. Nah, ini kita belajar sebelum kita masuk ke Natalia Rusli, ada kasus lain juga. Jadi Alvin Lim LQ ini kami berbicara memberikan edukasi berdasarkan kasus nyata yang kami tangani. Ya, bukan bersifat menjelek-jelekan kepolisian, tidak ada maksud ke sana ya. Memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat supaya tahu apa itu gelar perkara, apa yang terjadi dalam real situation, ya real case di sini. Oke, jadi ada seseorang bernama Ike Farida di sini ya. Dia melaporkan Alexander Teja di sini, terus ada Stefanus Rituan juga dilaporin ya. Di mana di dalam hasil gelar perkara, jadi ini sama Natalia Rusli nih kasusnya nih teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman belajar, ini ada 2 hal. Waktu gelar perkara yang Ike Farida ini kebetulan LQ ini belum menjadi kuasa hukum teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu. Jadi yang terjadi di sini adalah saya mau jelaskan. Jadi setelah pelaporan polisi muncullah SP2 HP ke-6. Jadi diproses nih, lidik, sidik. Nah, ketika naik sidik dibilang nih SP2 HP ke-6 nih, ya, bahwa dia periksa Khairul Huda di sini ya. Jadi ahli pidana Universitas Muhammadiyah, dia yang namanya ahli pidana Dr. Khairul Huda. Perkara yang saudari laporkan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Februari 2013. Kesimpulan, perkara yang saudari laporkan tidak cukup bukti. Demikian perkaranya akan dihentikan penyidikannya. Nah ya, jadi biar teman-teman tahu nih, ya kan, apakah gelar perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum atau ada permainan oknum, manipulasi bisa muncul di situ, oke? Nah, sekarang gini,
ada seseorang di situ dilaporin, terus digelar sama polisi. Polisi bilang, oh setelah gua periksa ahli nih, satu si Khairul Huda katanya kan, nggak ada cukup bukti katanya, nggak ada cukup bukti, makanya akan dihentikan di sini ya, akan dihentikan. Ini setelah digelar, jadi gelar dulu periksa ahli, mau dihentikan katanya. Oke, SP2HP ke-6 ya. Nah, karena ada keberatan dari si pihak pelapor, Ibu Ike Farida, dia bilang nggak bisa dong. Satu orang ahli bilang ini bukan pidana atau tidak cukup bukti, lalu kamu mau hentikan. Ya, jadi atas keberatan di sini si Ike Farida akhirnya sama melakukan keberatan kepada kepolisian dan bilang, ya kan, coba periksa ahli lain. Diperiksalah ahli lain di sini ya, yang bernama saudari di sini Dr. Eka Ajani Julfa SHMH selaku ahli hukum pidana. Ini udah saya highlight ya. Jadi di SP2HP ke-8 ini tanggal 12 Juni ya, nomor SP2HP 3136 ini diperiksa nih ahli pidana lain, yaitu Dr. Eva. Kalau nggak salah Dr. Eva itu dari UI, dari Universitas Indonesia ya. Terus dibilang hasil kesimpulannya agar penyidik meriksa ahli pidana lain sebagai tambahan ahli pidana yang sudah diperiksa di sini ya. Jadi dia bilang di sini bla 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 tentang dugaan SP2HP berdasarkan gelar perkara. Jadi digelar lagi di sini ya untuk diperiksa ahli pidana lain. Wah, dia gelar. Jadi udah gelar 2 kali ya teman-teman. Nah, gelar lagi nih yang ketiga di sini. Nih ada di tanggal 28 November SP2HP ke-10 nih. Ya, dibilang di sini sebagaimana SP2HP terdahulu telah dilaksanakan gelar perkara 18 November 2013. Jadi polisi penyidik gelar lagi di situ ya. Ingat ya, tadi LP terus dia bilang gelar hentikan. Terus digelar lagi nih 18 November. Dibilang setelah digelar, tingkatkan status pelapor menjadi tersangka. Ya kan. Jadi yang tadinya dibilang dihentikan disuruh jadi TSK. Jadi gelar pertama yaitu gelar dari lidik ke sidik, ada bahwa ini pidana, itu gelar pertama. Gelar kedua tadi suruh hentikan. Gelar 3 ini ya, yaitu suruh naikin jadi tersangka, gelar ketiga ya. Nah, belum selesai di sini teman-teman, udah jadi tersangka, terus dilimpahkan berkas ke kejaksaan di situ. Terus kejaksaan jadi ini SP2HP ke-13 dibilang di sini bahwa telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum ya untuk dilengkapi. Jadi udah tersangka apa? Biasanya kalau udah tersangka kan pemberkasan, diberkas, habis diberkas limpahkan ke jaksa. Habis limpahkan ke jaksa, berkas dikembalikan oleh jaksa P19. Biasanya ada syarat formil, syarat material yang wajib dipenuhi ya teman-teman di situ ya. Jadi dibilang suruh penuhi. Jadi polisi ini disuruh jaksa untuk memenuhi, tapi di situ setelah dikembalikan, ya kan? Jadi setelah dikembalikan muncul nih SP2HP lagi nih ya, 26 September di situ. Dibilang bahwa setelah dikembalikan, setelah berkas perkara oleh JPU di Kejati dikembalikan kepada penyidik, dilakukan gelar lagi nih Kamis 25 September. Di ruang rapat Ditreskrimum Polda Metro Jaya dihadiri Tipidum Bareskrim, Itwasda Polda Metro Jaya, Bitpropam, Wasidik ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Ini 3 ini yang selalu hadir di dalam gelar perkara teman-teman ya. Dengan kesimpulan agar kasus dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti ya. Dengan alasan tidak cukup bukti ya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat, ya kan, agak membingungkan dan menyesatkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Gelar perkara itu yang ngelakuin penyidik, polisi lah, ya kan, polisi, institusi polisi itu yang melakukan. Awal dia gelar, dia bilang pidana. Yang namanya pidana itu, ya kan, adalah ranah yang dijalani oleh polisi. Gelar pertama, gelar kedua dia bilang menurut si Khairul Huda. Ini ya kan, menurut keterangan ahli Khairul Huda, maka hasil gelar memutuskan tidak cukup bukti.
Terus gelar lagi ketiga. Dia periksa lagi ahli pidana lain, ya kan, Eva. Terus gelar ketiga dia bilang, oh ya ini bisa ditingkatkan jadi tersangka. Kalau teman-teman tahu peningkatan sebagai tersangka itu jelas di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu jelas. Hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila sudah cukup 2 alat bukti dan melalui gelar. Jadi teman-teman, ketika dilakukan gelar perkara ketiga, itu sudah cukup bukti makanya dijadiin tersangka. Anehnya dilakukan gelar perkara lagi keempat, dibilang tidak cukup bukti dan dihentikan, ya. Jadi teman-teman, ya kan, 2 perkara ini jelas merupakan sebuah bukti nyata. Kenapa saya bilang bukti nyata? Ini bukan asumsi. Kenapa bukan asumsi? Karena ada real case. Ada real case. Ini kasus asli, teman-teman. Ya. Di mana polisi bisa dengan mudah sesuatu yang sudah jadi tersangka dihentikan penyidikannya, teman-teman. Dibilang tidak cukup bukti. Jadi ini hal yang sama mau dilakukan oleh Natalia Rusli nih, ya. Jadi Natalia Rusli mau melakukan hal tersebut, tentu dia mau dong supaya status tersangka dia hilang. Nggak mungkin ada orang yang nggak logis dijadiin tersangka tapi dia senang jadi tersangka, nggak mungkin. Dia pasti mau status itu hilang. Maka itulah dia lakukan dumas ke Wasidik. Langkah Natalia Rusli sudah benar, teman-teman, ya. Yang tidak benar ini adalah kita mau lihat ada nggak nih dugaan oknum. Ini yang kita mau bahas di sini berdasarkan real case. Jadi jangan dibilang Alvin Lim itu memfitnah atau berasumsi. Kami akan berikan bukti, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman, ya. Jadi dalam gelar perkara Natalia Rusli ini kita setuju ya, nomor 1 bahwa ini adalah pesanan. Kenapa saya bilang pesanan, teman-teman? Pesanan itu dibuktikan dengan adanya dumas. Kalau nggak adanya dumas dari dia nggak memesan untuk dilakukan gelar perkara, nggak mungkin ada gelar perkara. Oke. Kedua, peserta gelar itu kalau kita lihat di sini ya, peserta gelar itu ada Wasidik. Nah, nanti teman-teman nonton video yang 4 jam. Jadi saya setelah ini ya, ini videonya itu sedang saya bikin transkripnya juga. Jadi setiap perkataan siapa ngomong apa itu saya bikin transkripnya. Nanti saya akan upload juga video aslinya. Jadi suara orang ngomong apa, siapa ngomong apa itu ada di situ, teman-teman, ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa yang bisa kita simpulkan dari video 4 jam itu. Yaitu ya, 1 itu adanya pesanan. 2 yaitu peserta gelar itu hanya menyerang korban. Ya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi di peserta gelar itu tadi saya udah bilang ada Wasidik, teman-teman, ya. Nah, Wasidik inilah sebenarnya yang lebih mengetahui tentang penyidikan. Kalau Bid Propam itu hanya memastikan bahwa jalannya gelar ini sudah sesuai dengan aturan. Misal gelar itu nggak ada tonjok-tonjokan di ruangan atau kekerasan. Ya, itu yang mereka lakukan, ya, dan melihat apakah ada tingkah laku penyidik atau yang dilakukan penyidik itu yang melanggar, ya. Terus ada juga Itwasum. Itwasum ini dia juga untuk mengawasi, makanya namanya Inspektorat Pengawasan Umum, singkatan dari Itwasum, ya. Jadi yang lebih berperan di sini adalah Wasidik. Nanti kalau teman-teman lihat di situ, di situ ada 4 orang dari Wasidik ini yang sangat berperan. 1 adalah si pemimpin gelar. Ya, teman-teman, 1 pemimpin gelar. Kedua adalah Korwas di situ, ya. Ada Korwas Wawan yang hadir di situ, yang juga menanya. Jadi ada pemimpin gelar, ada Korwas, terus ada 2 orang lagi yang saya tidak tahu namanya. 1 itu duduk di hadapan saya, di seberang saya, 1 di belakang saya. Itu orang Wasidik juga, 4 di situ, ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat dari rekaman ini, ya kan, pasti akan bisa melihat bagaimana 4 peserta dari Wasidik itu, ya, selalu menyerang korban. Ya, jadi dengan pertanyaan-tanyaan ini menyerang korban, dia mencari celah untuk apa? Untuk agar supaya menghilangkan status tersangka. Ya, jadi mereka mencari kelemahan di situ. Kalau bisa ini status ini mau dia arahkan, ini bukan pidana tapi perdata, ya. Contoh simpelnya di situ, teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat, ya kan, peserta-peserta itu. Contoh, teman-teman, ya. Yang mereka tanyain itu lebih banyak ke korban yang mereka tanyain, ya kan. Dan mereka lebih banyak, 90% pertanyaan mereka itu tentang surat kuasa, teman-teman, ya.
Jadi ini para wasidik ini berkelut ke surat kuasa. Kenapa surat kuasa? Mereka mau masuk ke ranah perdata. Itu yang nomor satu. Kenapa? Dianggap ini surat kuasa ini adalah surat kan, yaitu terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, pemberi kuasa sama penerima kuasa. Jadi dianggap ada perikatan. Jadi mau diarahkan ke perdataan di situ tentang perikatan ya. Kalau di KUA Perdata itu diatur di 1320 1338 jungtonya KUA Perdata ya. Nah, itu satu. Terus kedua adalah dengan adanya pemberian kuasa dari klien ke korban, maka terjadilah yang namanya status hukum advokat ya. Jadi ini yang berusaha diterapkan oleh wasidik. Jadi seolah-olah ini advokat nih. Jadi ini kebal hukum, seolah-olah kebal hukum. Tidak ada itu advokat kebal hukum ya. Jadi mereka itu harus mencermati isi dari Undang-Undang Advokat pasal 16 itu diatur di situ ya. Jadi advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan apabila dilakukan dalam itikat baik, teman-teman ya. Jadi saya sudah tahu ini, makanya di dalam presentasi saya, jadi saya membuat presentasi di sini gelar perkara khusus, slide ini udah saya siapin nih ya. Dan di sini sudah saya masukin adalah 9 poin di mana tidak adanya itikat baik ini ya. Dari si dari si Natalia Rusli di sini ya. Jadi dugaan tidak ada itikat baik ini dijelaskan dalam mens rea. Ini kesengajaan ya. Ini sudah saya jelaskan padahal. Jadi semua ini saya sudah jelaskan ke peserta gelar bahwa tidak adanya itikat baik ya. Dibilang 2, Natalia Rusli tidak ada itikat baik mengurus setelah para korban mencurigai tidak adanya deal dengan Junifer Girsang meminta uang kembali di sini. Ya, yaitu itikat tidak baiknya apa? Memblokir kontak WA baik pribadi maupun untuk komunikasi di grup WA untuk menghindari ditagih pertanggungjawabannya. Ini salah satu itikat tidak baik Natalia Rusli. Dengan diblokirnya saluran komunikasi di sini ya kan, niat untuk tidak bertanggung jawab ini atau itikat baik dia sudah hilang. Gimana si korban itu bisa berkomunikasi dengan Natalia Rusli kalau dia bilang dia advokat, tapi dia memblokir segala bentuk komunikasi di situ ya. Ini sudah saya jelaskan nih bukti dia blokirnya ini di screen WA ini sudah kami berikan ke peserta gelar. Ya, jadi WA ini komunikasi diblokir, bukti screen WA-nya ini semua sudah kita tetapkan di situ. Terus berikutnya di sini ya kan, tanpa adanya itikat baik setelah diblokir di sini ya kan, dia juga nggak kasih kabar kalau kantor hukumnya ini sudah pindah atau sudah tutup, teman-teman. Jadi gimana orang bisa nyari ya di sini? Terus dibikin surat aduan etik Pradin juga dia mengundurkan diri dari Pradin supaya tidak disidang. Jadi total ini ada sekitar kurang lebih 9 yang sudah saya berikan bukti-bukti teman-teman bahwa itu tidak adanya itikat baik. Jadi benar advokat tidak dapat dipidana atau diperdata, tetapi jika ada itikat baik teman-teman ya. Jadi dia harus secara aktif itu mengupayakan komunikasi, nggak bisa main asal blokir di situ ya. Blokir oke, kalau misalnya apa orang yang ngomongnya kasar atau melanggar kesusilaan, tapi tetap tanggung jawab itu harus ada. Dia pindah kantor minimal kabarin ya. Jadi ini yang tidak ada di situ ya. Jadi si peserta gelar ini berat sebelah teman-teman. Kenapa dibilang berat sebelah? Kalau teman-teman nanti nonton yang video 4 jam itu, nanti akan terlihat bahwa yang dicecar terus itu korban ya. Jadi seolah-olah nih korban ini berbohong di situ ya. Padahal yang banyak bohongnya itu menurut kami adalah dari pihak lawan di situ. Mereka itu bahkan tidak mencecar kebohongan Natalia Rusli, teman-teman ya. Tidak mencecar kebohongan Natalia Rusli di sini. Padahal jelas sekali kebohongan itu nyata. Nanti kita bahas ya. Keempat ini juga peserta gelar ini kalau menurut kami itu tidak menggali fakta, apalagi si ahli. Kenapa? Ahli itu sama sekali nggak menanyakan apapun kepada pengadu dan teradu. Jadi kepada Natalia Rusli maupun kepada si korban ini, ahli itu nggak nanya sama sekali di situ ya. Harusnya itu mereka menggali fakta dong. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi, ya kan? Tindak lanjut apa? Tindak pidana apa yang kira-kira terjadi? Mengapa terjadi?
kenapa, di mana, itu kan harus digali sebenarnya. Ya, yang disebut dengan delik. Ya, delik atau tindak pidana. Delik itu harus sebenarnya digali, itu tidak digali, teman-teman. Kelima, peserta gelar ini menyerang, ya. Kalau kami lihat ini menyerang korban yang lemah. Jadi yang ditanya dari pihak korban ini kan ada Ibu Mariana, ada Ibu Vera juga di situ, ada Pak Roni hadir di situ ya sebagai korban, dan ada 2 korban lain yang hadir. Korban yang lain 2 hadir ini yang jumlahnya besar, yaitu Pak Rayong dan Pak Sunon. Itu awal-awal itu sudah tidak dikasih masuk. Ya, jadi di sini kami melihat keanehan. Kenapa? LP-nya 3. Ya, toh korban datang yang melapor. Masa pelapor kita nggak dikasih masuk korbannya di situ? Alasannya banyak orang. Sedangkan kami lihat di pihak Natalia Rusli itu yang datang itu ada 6 orang di sana. Sedangkan korban kami yang dipersilakan masuk tuh cuma 2 orang, yaitu Ibu Vera sama Ibu Mariana. Ya, di situ kita kecewa, kita komplain. Dia bilang nggak usah banyak-banyak diwakili Dini kok. Lah, mana bisa seperti itu? Ya kan, seharusnya nggak bisa seperti itu. Ya, padahal dari pihak Natalia Rusli ada yang bukan advokat, beberapa 2 orang cuma pegawainya doang, ya kan, pegawai pesuruhnya doang, itu boleh masuk. Ya, jadi kita lihat di sini jelas dari awal ini, ya, yang saya bilang gelar perkara ini sudah pesanan, sudah di set up. Kenapa? Natalia Rusli ini yang memesan gelar melalui Dumas dia. Makanya dia difasilitasi, teman-teman ya. Saya bilang teman-teman, gelar perkara seperti ini tidak semua orang bisa dapatkan. Teman-teman, sampai saat ini saya sudah belasan permohonan gelar kami ajukan kepada berbagai klien kami, teman-teman ya. Belum satu pun yang ditindaklanjutin apabila tidak ada pesanan duit, ya. Kemarin itu 1 gelar perkara dari klien kami disidangkan gelar perkara, ya. Tapi itu karena si klien itu ngasih uang, teman-teman, 500 juta ke Korwas. Padahal saya udah bilang, jangan kasih. Tapi dia ngotot mau kasih biar supaya digelar. Saya bilang nggak perlu digelar. Sudah jadi tersangka kok ini, mau ngapain digelar? Saya bilang, oh ya biar cepet Pak, biar ini, biar... Saya bilang nggak usah gitu ya. Tapi itulah kadang teman-teman, kuasa hukum itu hanya bisa bertindak di dalam memberikan advice. Ya, maksudnya memberikan advice itu kita hanya bisa kasih himbauan ke klien. Klien jangan begini, jangan begitu. Tapi kalau klien itu memilih untuk tidak mendengarkan nasihat kami, ya bisa dia lakukan. Akhirnya dia kasih uang 500 juta digelar, ya kan. Tapi hasilnya ternyata digelar tidak memuaskan. Karena kenapa? Dia tidak beli putusan, harusnya dia beli putusan di situ ya. Dan ahlinya itu bisa di-setup di situ. Kenapa? Ke waktu itu peserta gelar tuh udah ngomong. Ya, bukan peserta gelar ya, yang sama klien saya ini ada orang oknum dari Wasidik itu udah bilang sama dia, lu mau setup nggak ahlinya? Ahli kami ada 3 kata dia. 1 si ini, 2 si ini, 3 si ini. Jadi dia ini selalu ada 3 ahli yang sama. Jadi selalu pakai itu aja. Dan itu bisa di-setup ya. Itu berdasarkan apa yang si oknum Wasidik ini bilang ke klien. Saya dengar di situ kan. Kalau kamu setup terus peserta gelar kasih duit di situ. Jadi supaya apa? Supaya ini bisa naik tersangkanya biar bla bla bla. Saya bilang jangan. Akhirnya klien itu tidak memberikan suap untuk membeli hasil putusan. Akhirnya karena nggak beli hasil putusan, ya hasil gelarnya yang sudah tersangka dihentikan. Sama nih kayak kasus Ike Farida, teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang bisa melakukan gelar itu, yang bisa memintakan itu, kalau nggak pakai duit, ya harus ada kekuasaan orang-orang tingkat tinggi. Kalau yang biasa-biasa gelar nggak akan digelar, teman-teman. Saya ada buktinya. Kalau memang nanti Wasidik mau menyanggah pernyataan saya kasih nih bukti-bukti yang saya sudah mintakan gelar itu yang tidak pernah digelar oleh Wasidik. Ya, termasuk perkaranya Christian Halim yang di Kamnek itu saya mintakan gelar, boro-boro teman-teman ya digelar. Dibalas saja kagak suratnya sama Wasidik. Ya, ini teman-teman ya, kalau nggak kasih duit, nggak ada doku, nggak ada cen, ya kan, jangan harap gelar perkara khusus itu akan digelar. Ya, mustahil teman-teman ya, kecuali ya itu tadi orang berkuasa 1, kedua pakai duit,
Ketiga teman-teman ya mungkin yang udah viral banget dia nggak bisa tutupin ya. Selain dari itu tidak akan. Oke, lanjut teman-teman ya. Saya mau menyoroti di sini tentang ahli. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di rekaman 4 jam itu. Jadi ada seorang ahli pidana yang ketika diberikan kesempatan terakhir nih ya kan dia bicara. Terus dia bilang dia sama sekali nggak nanya teman-teman ya. Jadi dia nggak nanya apa namanya. Dan menurut kami ahli pidana ini bisa didugakan merupakan pesanan teman-teman ya. Karena kata-katanya dari dia ini semua isinya ini untuk apa? Untuk melepaskan status tersangka dan untuk menghentikan proses penyidikan ya. Jadi ini kita patut ragukan kenetralannya ya. Saya nggak merasa ini berpihak. Kenapa? Sama sekali itu yang keluar dari mulutnya itu teman-teman ya kan cuma berisi kesimpulan dia, opini dia, tapi bukan opini hukum, tapi opini pribadi. Ya. Kedua ini kalau saya lihat ya, karena dia kenapa bisa seperti itu? Karena dia nggak gali fakta, tapi memberikan kesimpulan asumsi doang ini ya. Yang menurut saya ini asumsinya ngawur. Kita bahas 4 asumsi dia ya. Nanti teman-teman video saya ini akan lebih bisa dimengerti kalau teman-teman nonton video yang 4 jam itu dulu ya. 4 jam itu kejadian yang terjadi di dalam gelar perkara tersebut teman-teman. Ya baru nanti saya punya pernyataan ini akan make sense, oke? 1 ya kan. Dia bilang di situ bahwa langsung nih si ahli ya, ahlinya itu datang. Dia langsung, saya dosen di universitas, saya lebih tahu, saya paling tahu. Nah, orang kalau udah ngomong saya paling tahu, saya lebih tahu ini menunjukkan keangkuhan ini, justru kita patut ragu ya. Karena kenapa? Ada peribahasa tuh ada gunung lebih tinggi dari gunung. Ya, ada awan di atas awan di situ. Jadi orang kalau sudah angkuh dia bilang saya yang paling tahu tentang ini, saya sangat mengerti apa segala macam ya kan. Saya dengerin dulu aja tuh dia ngomong tuh ya kan. Tapi ngomongannya itu pun juga saya udah enek sebenarnya denger ngomongan dia enek ya. Karena kenapa? Diperlihatkan di sini keangkuhan akademis dia. Saya dosen di Universitas A, saya juga dosen di Universitas B. Wah, saya mantan polisi, jabatan saya terakhir bla 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 ya kan. Kombes, kompol, apa kek ya kan nggak ngerti gue kompor kek, gue nggak peduli jabatan dia. Kamu di situ dihadirkan sebagai ahli harus netral, nggak usah pamer lu mau bekas apa kek ya kan, mau bekas jenderal sekalipun jadi ahli di situ, pangkat lu ahli di situ, nggak usah lu flashing lu punya pangkat di kepolisian, ya nggak ada gunanya itu, ya jadi belum apa-apa tuh dia mau menunjukkan seolah-olah kepiawaian dia ya. Terus apa teman-teman yang lucu di sini ya? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena belum apa-apa dia langsung bilang itu penyidik salah kata dia. Karena langsung menetapkan sebagai tersangka. Jadi Natalia Rusli ditetapkan sebagai tersangka katanya langsung ke sidik kata dia. Wah, jadi proses dari hukum yang dilakukan terhadap Natali seolah-olah tuh langsung sidik dan tersangka tanpa melalui lidik kata dia. Itu salah, melanggar hukum kata dia. Teman-teman di situ aja saya udah ngelihat dia nih, udah saya lihat nih. Ini antara ahlinya itu super tolol, bego, ya kan? Atau memang benar-benar lalai. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia sudah langsung mengambil kesimpulan bahwa penyidikan itu langsung prosesnya itu proses hukum langsung sidik tanpa lidik, itu ngawur. Kenapa saya bilang tolol? Ya kan? Di dalam gelar perkara situ ada penyidik Polres, ada penyidik, ada 4 orang berjejer udah penyidik tersebut, teman-teman. Jadi kalau penyidik itu sudah berjejer, yang seharusnya dia lakukan, dia tanya dulu dong ke penyidik itu. Penyidik, ini apakah benar? Ya kan? Jadi itu sebenarnya fungsi gelar itu untuk menggali keterangan teman-teman. Dia mestinya tanya dulu kepada ya kan si peserta gelar, yaitu ada penyidik di situ. Jadi penyidik ada 4 orang di situ, ada Wakasat, ada Kanit hadir, ada 2 orang penyidik hadir di situ 4 orang.
Ini ada 2 penyidik sama atasan penyidik 2 datang. Tapi yang saya bilang, karena angkuhnya ini ahli, dia sama sekali nggak nanya. Seharusnya dia tanya dong, apakah benar tuduhan dari pelapor, si Natalia Rusli, bahwa ini kasus langsung naik sidik? Ya kan? Harusnya ditanya, ini dia nggak tanya. Jadi dia langsung sampai pada kesimpulan di situ, oke? Ya kan? Apa yang saya lakukan di situ, teman-teman? Jadi terhadap ahli ini, ya kan, saya benar-benar saat itu sudah nggak bisa kontrol. Saya punya jawaban ya untuk menanggapi dia balik gitu ya. Dengan keras saya bilang sama dia, saya bilang, kamu ini penyidik ngawur, saya bilang. Ngawur, saya bilang. Kenapa? Bukan penyidik, sorry. Kamu ini ahli yang ngawur, saya bilang. Kenapa? Itu ahli yang sama yang waktu kasus sebelumnya itu sudah TSK dihentikan oleh dia. Jadi rekomendasi dia itu yang bilang untuk ini, ya kan, ini dihentikan. Kan lucu. Saya bilang ini sekarang oknum yang sama mau menghentikan gelar perkara di sini, tapi tanpa dia mengetahui langsung dia mau setir, teman-teman ya. Jadi dia mau ngambil asumsi bahwa ini yang sudah terjadi nih. Lidik langsung sidik. Saya potong langsung saya bentak, saya bilang, ahli, lu tanya dulu ya ke penyidik, lu tanya dulu dong ke kita. Benar atau kagak itu fakta. Jadi jangan main asal lu selipin sesuatu. Menurut lu ahli, kamu punya rekomendasi kepada penyidik. Saya tunjukin buktinya ya. Jadi waktu itu ada bukti SP2HP, teman-teman. Jadi bahwa SP2HP itu diberikan oleh Polres kepada pelapor. Jadi kita pelapor itu udah dibilangin, ini laporan polisi ya. Terus kami udah terima laporan polisi. Terus yang kita lakukan adalah dikeluarin sprint lidik, SP lidik ya, surat perintah penyelidikan lidik. Jadi sudah ada itu lidik, teman-teman. Tapi Natalia Ruslila yang tidak kooperatif, ketika dalam proses lidik dipanggil dia nggak mau datang. Ya, jadi Natalia Rusli berpikir kalau lidik gua kagak datang, nggak mungkin bisa naik ke sidik. Ya, itu salah, teman-teman. Jadi kalau dalam proses lidik lu nggak hadir, bukan berarti penyidik nggak bisa naikkan ke sidik. Ya kan, bisa dia naikkan ke sidik justru biar supaya apa? Ketika kamu tidak hadir lagi di sidik, bisa dilakukan jemput paksa. Ya, jadi penyidik ini sudah benar. Ahli ini yang justru malah ngawur, ya. Jadi ahli yang ngaku dia bekas polisi, ya. Ahli ini ngaku sebagai dosen. Saya pertanyakan ke dia, antara dia nggak netral, atau 2 ini goblok nggak ngerti hukum, atau 3 pura-pura nggak tahu, pura-pura lalai. Ya saya nggak ngerti nih. Ya ahli semacam kayak begini kok sampah kok bisa dipakai oleh wasidik itu, ya kan? Jadi udah ada sprint lidik. Akhirnya saya bilang waktu digelar itu, saya bilang, saya gebrak meja, saya bilang, ya ini ngawur, saya bilang, ini ada bukti surat. Kalau yang lu ngomong benar tidak ada lidik, berarti surat yang diberikan kepada pelapor selama ini surat palsu dari kepolisian, ada cap dan tanda tangan. Langsung di sebelah saya ternyata yang tanda tangan Wakasat itu ada di sebelah saya, Pak Niko langsung ngeliat kan, ya dia mengamini, dia bilang memang itu sudah ada lidik dulu ya. Jadi di situ nomor 1 sudah terbukti nih, ahli itu ngawur ya. Nanti teman-teman ya kan, teman-teman nilai sendiri. Nonton video saya, nonton juga yang 4 jam. Bener nggak ahli itu ngomong seperti itu? Jadi dia langsung memberikan kesimpulan seolah-olah itu penyidikan terhadap Natalia itu salah karena langsung sidik. Itu 1. 2 teman-teman, yang dilakukan oleh si ahli ini dia bilang, jadi Natalia Rusli ini diduga penipuan dia itu dia mengiming-imingi orang supaya masuk. Dia kasih kartu nama, teman-teman. Kartu nama itu ada tulisannya advokat atau pengacara ya, Natalia Rusli, SH, MH, sarjana hukum MH. Ternyata setelah kami periksa MH-nya itu ya, Natalia Rusli itu tidak pernah menyelesaikan. Kenapa? Jadi ini ada bukti bahwa dari Pangkalan Dikti, Natalia Rusli memang mendaftar di di Universitas Pamulang di situ. Ya di Unpam di situ dia mendaftar sebagai S2 nih.
Tapi bisa dilihat ini barang buktinya pun ini bahan gelar yang sudah saya kasih di ketika gelar. Saya bilang di sini ini ada buktinya nih dari Pangkalan Dikti. Ini kalau dilihat di bawah yang di garis yang dilingkarin ini ya, tulisannya mengundurkan diri. Jadi Natalia Rasli ini sudah mengundurkan diri. Dia baru masuk semester 1 itu pun mengundurkan diri. Jadi nggak pernah lulus di sini. Jadi lulus ini nggak ada. Dia baru masuk semester awal, peserta didik baru ya. Dan itu pun belum selesai pendidikan, dia sudah mengundurkan diri. Jadi di dalam argumentasi kami sebagai korban, kami bilang bahwa Natalia Rusli ini ya kan melakukan rangkaian tipu daya. Salah satu rangkaian tipu daya ini kalau teman-teman lihat di sini di dalam surat kuasa dan di dalam kartu nama, ini kartu nama yang di sebelah kanan Natalia Rusli tertera di sini nih MH ya. Jadi tertera di kartu namanya Natalia Rusli ini MH, Magister Hukum. Ya, nggak ada C-nya di situ. Terus di surat kuasa yang dia berikan ke Pak Rayong pun di situ tertulis Natalia Rusli SHMH di situ ya. Jadi ini alat bukti teman-teman ya, bukti surat yang dia berikan ke para korban. Sehingga apa? Sehingga para korban ini mau menyerahkan uang kepada Natalia Rusli. Karena dipikir, oh ya ini advokat, ini lulusan S2 kan emak. Yang namanya berarti orang yang apa? Yang sudah lulus S2 nah itulah dimasukin MH lah. Lalu ahlinya ketika kami jelaskan itu malah ahlinya itu pada akhirnya bilang nggak masalah itu penggunaan MH, nggak mesti harus lulus dulu ya, bisa digunakan dalam kurung C kata dia, dalam kurung C yang berarti kandidat ya, nggak apa-apa itu boleh kata dia ya kan. Di situ pun saya marah, saya kesel, saya bilang sama ahli, ini ahli ngomong ini kok asal-asalan ya. Saya bilang sama ahli tersebut, kamu ngomong itu berdasarkan dasar hukum, ya, atau berdasarkan dasar hukum atau asumsi pribadi. Kenapa teman-teman? Indonesia ini menganut yang namanya hukum positif. Hukum positif itu berarti hukum itu harus tertulis, harus dinyatakan. Ya, nah ini sudah ada hukum positifnya yaitu Permenristek Dikti ini nomor 59 tahun 2018. Jadi di Permenristek Dikti ini berisi tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikasi profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Jadi teman-teman, cara menulis gelar pun sudah diatur oleh pemerintah. Ada di sini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat ada pasalnya nih, saya bacakan teman-teman. Jadi yang ngomongin sama si ahli ini teman-teman, ya kan, ini ngawur. Kenapa? Asumsi pribadi dia bilang, nggak apa-apa itu orang nulis, mau MH, mau MHC itu nggak nipu, ya kan, nggak apa-apa, boleh. Semua orang mau tulis boleh, dia bilang gitu kan. Yang penting dia sudah ada kemauan untuk daftar, kemauan untuk menyelesaikan. Itu kan ngawur. Seseorang yang baru daftar atau seseorang yang sedang menjalankan nggak bisa dibilang itu sudah lulus. Ada penulisan gelar itu wajib kalau udah lulus. Ini dibilang gini nih, gelar dan tata cara penulisan gelar tadi ini di Permenristek Dikti pasal 20. Gelar dan tata penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademi, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis terdiri dari, ini jelas ditulis untuk lulusan. Jadi itu ahli, balik lagi teman-teman, antara goblok, ya nggak ngerti hukum, atau kedua udah disogok masuk angin, atau memang dia cuma lalai, dia nggak ngerti nih, belum baca nih, mungkin dia belum baca ya. Jadi kalau di dalam dunia baik, ya kan, ya mungkin dia lalai lah, dia nggak tahu. Tapi kalau kita melihatnya dari dunia segi adanya oknum, bisa jadi ya kan, dia itu sudah masuk angin seperti yang saya bilang tuh pesanan. Ya kenapa? Pasal 20 udah bilang kok untuk lulusan. Ya kan dibilang kalau diploma mencantumkan huruf A titik P titik diikuti dengan inisial pohon dan rumpun. Ahli muda ditulis A titik M titik di sini. Jadi ini udah jelas sekali. Sarjana ditulis di belakang nama lulusan program. Sarjana dengan mencantumkan huruf S dan diakhiri dengan inisial pohon, rumpun ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kalau hukum S kan di situ sarjana, belakangnya H, hukum SH di situ. Magister ditulis
di belakang nama lulusan program magister dengan mencantumkan huruf M dan diikuti dengan inisial pohon rumpun pengetahuan. Jadi sudah dibilang di sini loh, magister itu ditulis di belakang nama lulusan program. Lulusan, teman-teman. Lulusan. Jadi mungkin ahlinya kebelamaan di polisi, kerja di kepolisian, tadi nggak tahu pangkat dia apa di situ ya. Saya nggak perhatiin sih pangkat dia apa. Saya paling nggak suka orang yang menyombongkan dia punya pangkat di situ ya. Jadi pangkat dia apa, sampai lupa nih tulisan lulusan. Ya, jadi kalau dunia baiknya bisa jadi dia nggak terima suap, bisa jadi dia benar. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Bisa aja dia lalai atau bisa aja dia tolol memang, atau nggak ngerti hukum teman-teman ya. Karena yang dia ngomong ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tercantum, tertulis di dalam Permenristek Dikti, teman-teman. Ya, ini saya sayangkan. Jadi ini dua ya, udah kita lihat nih, ya. Ahlinya nih, ahli yang kayak begini, yang menentukan seseorang itu tersangka atau tidak, dihentikan atau tidak. Jadi nasib seseorang ini ditentukan sama kualitas kayak begini nih, kualitas sampah, teman-teman. Ketiga, dia bilang, advokat itu ada kekebalan hukum. Undang-undang sekian, bla 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 bla, jurisprudensi. Ya benar. Tapi kalau teman-teman lihat di dalam rekaman tersebut, ahli sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik. Yang seharusnya dilakukan, benar advokat itu ada kekebalan. Tapi dengan syarat, di dalam menjalankan tugas itu dia punya itikat baik. Itikat baik itu contoh gimana? Kalau seseorang merasa kerjaan dia nggak benar, ditegur kan? Ya dia perbaiki dong gitu loh. Ikuti dong, perbaiki dong kemauan klien. Ya kan? Nah kalau sudah ngeblokir, pindah tempat, apa semua segala macam, disomasi, dilaporin kode etik, terus dia sama sekali nggak mau menyelesaikan, apakah itu ada etikat baik? Ini sama sekali tidak disentuh oleh ahli hukum. Jadi ahli hukum ini, ya kalau dugaan kami ini udah pesanan. Sudah pesanan dari oknum wasidik. Saya bilang oknum wasidik, kenapa? Yang menghadirkan ahli di situ bukan Natalia Rusli, tetapi yang menghadirkan ini adalah oknum-oknum wasidik. Oknum wasidik yang menghadirkan ahli tersebut. Ya. Jadi ahli yang isinya ini cuma mau supaya seolah-olah ini si pendumas atau si Natalia Rusli ini seolah-olah nggak layak dijadikan tersangka nih. Ya kan? Dan yang terakhir dia bilang di situ bahwa dia berkesimpulan terhadap laporan polisi yang saya jalankan di Tangerang Kota itu nggak ada pemalsuan. Ya, langsung bisa berkesimpulan, hebat bener ini ahli. Ya, jadi kalau dokter ini dia bukan dokter nih. Kalau dia bilang dia ahli medis dia bukan dokter, tapi dia paranormal. Orang datang belum ngomong apa-apa, di situ langsung dia begini doang, terawang. Kamu sakit jantung, kamu sakit sipilis, misalnya. Hebat. Orang mah kalau dokter kan nanya dulu, Pak kesini gejalanya apa Pak? Apa yang Bapak rasakan? Terus dia lakukan apa habis itu? Bentar ya Pak, saya diagnostik dulu ya. Laboratorium, cek darah, cek tensi, ya kan? Itu kan yang harus dilakukan. Tanya dulu sama penyidik. Penyidik, alat bukti apa? Sudah ditemukan belum alat buktinya? Oh no ini kagak. Langsung bilang nggak ada itu, bukan pidana. Langsung bilang nggak bisa itu, nggak bisa dipidana. Oh nggak bisa itu, penulisan gelar nggak apa-apa itu. Kok ngawur gitu ya. Yang terakhir dia bilang, padahal di dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah itu, dugaan pemalsuan, yang saya permasalahkan ini bukan siapa yang malsuin, tapi ayat 2-nya yaitu siapa yang menggunakan. Jadi Natalia Rusli ini, untuk dia membuat berita acara sumpah, dia menggunakan ijazah yang tidak resmi. Disinilah kami duga ada keterangan palsu yang disematkan oleh Natalia Rusli. Ya kan, yang diduga. Itulah makanya saya laporin ke polisi. Tapi belum apa-apa, ahli langsung bilang ini tidak ada. Kan lucu, padahal kami dapat surat keterangan dikti yang menyatakan bahwa, ya kan, bahwa diterangkan itu surat ijazah tidak terdaftar dikti. Ini Permenristek Dikti udah jelas pasal 5. Ini di pasal 5 ini Permenristek Dikti nomor 9 dibilang ijazah itu wajib terdaftar dikti nomornya. Ya. Jadi ini sudah jelas ada pelanggaran hukum pidana. Dibilang sama ahli
nggak masalah. Itu kan kayak begini kan ngawur teman-teman. Ya, saya kasih perumpamaan, simple. Kalau teman-teman punya KTP, ternyata KTP-nya nggak kedaftar di Dukcapil, diakui nggak oleh negara? Bisa nggak dipakai? Legal atau nggak dipakai? Kalau kita punya paspor, kita ke airport, terus kita mau ke luar negeri, terus ketika mau ke airport dibilang, Pak, saya cek di komputer nih, paspor Bapak ini tidak terdaftar di imigrasi. Bisa nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Ya kan Natalia Rusli itu sejak tahun 2020 dia sudah tahu itu tidak terdaftar. Tapi dia sama sekali nggak ngurus, malah dia gunakan. Untuk apa? Untuk ambil S2, itu dia gunakan itu ijazah dia. Ya, jadi banyak hal ini yang dilakukan oleh Natalia Rusli, ya kan, yang sama polisi ini diabaikan. Bagaimana kalau kita bilang masuk angin terus polisinya tersinggung? Enggak kok, kami jujur, kami lurus, kami ini. Oknum ya nggak bakal ngaku di situ ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, alasan dia adalah, loh, ini yang bikin adalah universitas yang cetak ini jasa. Jadi ini jasa asli, kata dia. Nggak ada pemalsuan di situ. Teman-teman, ya oknum universitas yang jual ijazah palsu itu sudah jadi rahasia umum. Waktu saya googling ya Universitas Utira atau IBEK, di situ ternyata ada wartawan tirto.id yang sedang menginvestigasi ini dugaan ya kan ijazah palsu yang dijual oleh oknum IBEK, teman-teman, di situ ya. Jadi apakah sesuatu yang diterbitkan oleh oknum itu terus diakui oleh universitas padahal pemilik universitasnya mungkin atau direkturnya atau orang berpengaruh di situ adalah oknum yang jual? Apakah berarti itu sah? Apakah berarti itu asli? Ya kan lucu. Jadi contohnya begini teman-teman. Kita bikin paspor. Ya kan? Yang di-link misalnya kita di-link langsung sama kepala kantor imigrasi. Saya cek, oh ya benar nih orang ini kepala kantor imigrasi. Ya si Bapak A misalnya, kepala kantor imigrasi. Dia minta duit 2 juta, udah sinilah gua kasih lu paspor. Kita kasih 2 juta. Tiba-tiba dia kasih paspor. Yang dimana bentuknya, kertasnya, suratnya, tanda tangannya, semuanya teman-teman. Itu sama persis dengan aslinya. Ya asli yang orang lain punya nih. Sama. Suratnya bentuknya sama, warnanya sama, security feature-nya sama, tanda tangan sama capnya sama, ya kan? Tapi dia punya nggak terdaftar sama imigrasi di Kemenkumham. Asli atau palsu? Paspor yang seperti itu asli atau palsu kalau nggak terdaftar? Kalau asli harusnya apa yang dilakukan oleh si pemegang paspor? Daftarin dong. Pak, kepala imigrasi, main gue bayar lu 2 juta nih buat bikin paspor. Gue ke airport kata dia nggak terdaftar nih, tolong dong didaftarin. Kan mestinya seperti itu teman-teman. Ini kagak. Ini dia ngotot, dia punya asli. Karena yang bikin itu, contohnya kepala kantor imigrasi, kan ngawur. Bisa aja kan kepala kantor imigrasi, walaupun dia kepala kantor sebagai jabatan, bisa aja kan dia juga ikut memalsukan. Ini yang seharusnya polisi ini lebih pintar. Tapi, ya kan, teman-teman, in the real world, ya kan, polisi-polisi ini kalau nggak ada duit, atau kalau nggak ada tekanan di situ ya, jadi mereka ini bisa ngawur sesuka hati mereka. Jadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini yang terjadi nih di Gelar. Makanya teman-teman tadi yang kalau kita bicara dengan kasusnya Ike Farida ini, yang dimana sudah melalui 4 kali gelar teman-teman ya. 4 kali gelar. Udah dihentikan, tidak cukup penyidikan katanya, nggak cukup bukti, jalan. Dihentikan lagi. Bisa 2 kali dihentikan teman-teman. Hebat polisi. Makanya ini yang saya bilang teman-teman, gelar perkara ini nyatanya di dalam kasus Natalia Rusli bisa diduga ada oknum jual beli kasus ya di Wasidik. Itu nyata teman-teman. Ahlinya aja berantakan kok, brengsek kok. Ahlinya brengsek kalau menurut saya. Kenapa saya bilang ahlinya brengsek? Ya kan?
Ya itu sudah ada record sebelumnya dan apa yang dia ngomongin di 4 fakta. 4 fakta ini masih banyak lain teman-teman. Tapi yang paling penting ini 4 di sini aja udah ngawur. Ya, penyidik nggak ditanyakan, mesti ditanyakan dulu dong ke penyidik. Penyidik ini bagaimana? Proses kamu sudah sesuai hukum belum ini begini-begini? Ini kagak teman-teman ya. Terus lanjut teman-teman. Pemimpin gelar perkara itu yang dimana orang wasidik ini juga tidak tegas. Jadi yang namanya gelar itu ada giliran bicara. Jadi contoh si Natali ditanyain, ya ketika Natali ditanyain, dia yang bicara. Si Natali bicara, yang lain diem. Ya kan, memberikan kesempatan dan nggak boleh nyela. Selesai dia bicara, baru misalnya ya korban ditanyain. Jadi intinya giliran. Dan kami semua setuju dengan itu teman-teman ya. Kita giliran. Nah, tapi ketika di belakang itu saya dikasih giliran, jadi pemimpin gelar bilang silakan dari pihak penasihat hukum PH Pak Alvin Lim, saya memberikan closing penutup, ya kan. Nah ketika saya ngomong di situ, saya bilang tentang adanya oknum di sini, si ahli ini merasa tersentuh, dia merasa saya bicara tentang dia, ya kan. Biarin kalau orang ngawur dia merasa, ya kan. Ya berarti memang dia. Kalau kayak begitu, kalau dia memang merasa kan. Karena saya kan nggak menuduh, saya bilang oknum. Kalau dia tersinggung berarti dia merasa dirinya oknum toh. Ya kan? Ya kan, langsung apa yang dilakukan? Dia memotong pembicaraan saya. Saya belum selesai ngomong dipotong. Terus habis itu saya ngomong lagi, belum selesai dipotong lagi. Ngomong lagi dipotong lagi. Jadi baru ngomong 5 detik dipotong, ngomong 5 detik dipotong. Ya kan? Saya bicara sama pemimpin gelar tadi ketika ahli ngomong, saya dengerin loh dari depan sampai belakang, saya cuma catat satu persatu. Selesai dia ngomong, giliran saya ngomong menyangga dia punya keahlian, oh dia kagak suka teman-teman. Itulah saya bilang kalau orang angkuh itu nggak suka dikritik. Boro-boro kritik, nggak suka dia. Nggak suka dikritik. Kita baru ngomong sepatah, dia ngomong cut. Jadi istilahnya teman-teman, itu adalah gelas yang penuh. Jadi kalau gelas isinya penuhnya air got, yang isinya kotoran sampah tai di dalam air got itu, di gelas itu kalau teman-teman ada anggur yang mahal sekalipun, dituangin ke situ nggak bakal bisa teman-teman. Karena gelasnya udah penuh isinya air got, air sampah, ya. Jadi dituangin anggur pun akan tumpah. Ini yang terjadi. Dimana kalau ada seorang oknum, saya bilang oknum ya, oknum ahli, yang merasa sok pinter, sok jago, tapi ngomongnya ngawur, ya kan? Nggak mau dengerin orang lain. Jadi isinya sampah, kemana-mana selalu sampah. Dan inilah yang dipakai oleh wasidik. Wasidik nggak peduli ahli yang berkualitas. Wasidik mencari, menggunakan ahli yang bisa diatur. Jadi kalau wasidik bilang, ini nanti kita hentikan ya, lu cari coba gimana cara menghentikan. Nah itu yang dilakukan. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi ahli ini saya udah tahu sudah sering ya, sudah bertahun-tahun karena saya berapa kali gelar dia lagi di situ ya. Dan itu selalu kalau mencong ke dia itu. Nah, di sini teman-teman, seorang ahli itu harusnya independen. Nggak bisa dipengaruhi kiri dan kanan. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kenyataan di sini itu tidak ada sama sekali independensinya. Ya kan? Jadi saya sangat meragukan ahli-ahli seperti itu. Gak boleh sebenarnya polisi menggunakan seorang ahli pidana yang dari kepolisian. Tentu saja dia akan selalu memihak polisi. Karena apa? Lahirnya dari polisi. Teman-teman ya. Itu yang terjadi. Jadi seharusnya dikasih yang netral. Jangan ahli kepolisian. Oke, lanjut kita teman-teman ya. Di sini. Nah, lucunya ketika saya belum selesai ngomong, ahli itu udah nggak, kupingnya itu udah saking panasnya dengerin saya ngomong, dia walk out teman-teman. Jadi ahli itu berdiri dari ruangan keluar, belum selesai teman-teman. Gelar perkara belum selesai dia udah pergi ngeloyor. Itu ahli macam apa teman-teman? Ahli macam apa yang walk out di situ? Pemimpin gelar juga diem aja. Kayak kambing ompong, macan ompong itu pemimpin gelar.
Pemimpin gelar macam apa itu? Pemimpin gelar harusnya ketika ada yang motong dia peringatin ahli. Ahli, berikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk selesaikan bicara dia seharusnya. Ini kagak. Pemimpin gelarnya juga kebakaran jenggot ketika saya bicara tentang dugaan oknum polisi ya. Ketika saya bicara tentang dugaan oknum polisi, dia udah kebakaran jenggot. Udah buruan. Ngomongnya seperti itu kan lucu. Lucu sekali teman-teman. Lu ngundang gua, saya menghormati institusi kepolisian, saya hadir. Saya hadir, lu bilang kasih gua waktu untuk bicara, baru bicara udah dipotong. Kan lucu. Terus ahli walk out, ditegur juga kagak. Dia diem aja. Di situ kan kelihatan sekali bahwa Wasidik ini di dalam hal ini sama sekali tidak independen dan tidak punya wibawa. Ya. Jadi saya lihat di situ ya, peserta gelar itu sama sekali nggak menggali kebohongan-kebohongan dari Natalia Rusli. Pertama teman-teman, Natalia Rusli itu berbohong ya. Menurut kami itu dia bilang bahwa si Vera ini sudah ketemu dia dari tanggal 16 April 2020. Tanda tangan surat kuasa itu 16 April. Saya bilang itu bohong. Kenapa? Di dalam gelar perkara kalau teman-teman lihat yang 4 jam itu, Natalia Rusli sudah jelasin. Dia kenal Vera dari saya. Kenal Vera dari Alvin Lim. Jadi awal mulanya Bu Vera ini melihat berita tentang LQ terus menelpon LQ. Bertemulah dengan saya. Itu di bulan Mei teman-teman. Jadi Bu Vera ketemu saya di bulan Mei. Ketika ketemu saya di bulan Mei, si Bu Vera barulah ketika saya bersama dengan Natalia Rusli sama Bu Vera, di situ Natalia Rusli datang menghampiri Bu Vera dan menawarkan untuk pendampingan di Indosuria. Jadi si Bu V ini ya kan adalah klien saya di Mahkota, teman-teman. Nah, ditawarkan oleh Natalia Rusli untuk gabung di Indosuria sama dia. Makanya masuk. Jadi si Ibu V ini ya kan bergabung setelah selesai ketemu saya dulu. Ketemu saya aja di bulan Mei. Bagaimana dia bisa tanda tangan kuasa bulan April? Kan ngawur, itu bohong. Ya. Saya udah bilang loh sama polisi. Pak polisi peserta gelar, simple aja kalau kamu mau membuktikan siapa yang bohong. Handphone Ibu V ada, handphone si Natalia Rusli ada. Disita dong. Suruh liatin dong di situ. Mana buktinya kalau yang namanya dia sudah ketemu dulu dengan Ibu V tanda tangan bulan April, mestinya kan ada kan pembicaraan dong di situ. Ini tidak ada. Pembicaraan Natalia Rusli sama si ibu ini adalah di bulan Juni, teman-teman. Ya, dimana sesuai keterangan Bu V ini bahwa bulan Juni itu baru tanda tangan. Ya kan? Juni itu baru tanda tangan, teman-teman. Jadi udah jelas yang dilakukan oleh Natalia Rusli itu sebenarnya ketika tanda tangan itu dia membuat surat kuasa yang berlaku mundur surut, dibikin bulan April seolah-olah untuk ikut ke laporan polisi, teman-teman. Itu satu ya, yang tidak digali oleh peserta gelar. Kedua, ketika membahas status Indosuria, itu Natalia Rusli bilang, ditanya loh oleh pemimpin gelar, oleh peserta gelar, Indosuria bagaimana kasusnya? Dijawab oleh Natalia Rusli, sudah P21 katanya. Ditanya lagi oleh peserta gelar yang lain, benar nih udah P21. Sudah, ini ada surat yang saya bacakan bahwa gini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditahan dan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tuh, berarti sudah P21 kata dia kan. Berarti sudah P21. Saya ketawa di situ tuh, saya bilang, inilah peserta gelar. Buktinya orang kalau ijazahnya itu tidak terdaftar, dia nggak bisa bedain antara P21 dengan tahap 1. Pelimpahan berkas itu, istilah yang digunakan di kejaksaan adalah tahap 1. Bukan P21. P21 adalah petunjuk jaksa apabila ya kan berkas itu sudah dinyatakan lengkap. Kalau berkas belum dinyatakan lengkap, baik syarat formil maupun syarat material, tidak akan di P21. Saya bilang waktu gelar, sampai saat ini aja waktu gelar itu berjalan, yaitu pada tanggal 7 Juni, itu Indosuria statusnya belum P21, teman-teman. Belum P21, saya bilang, itu masih tahap 1.
Langsung di situ peserta gelar sama sekali tidak mencecar Natalia Rusli, yang dilakukan malah membela. Oh, ya dia langsung seolah-olah iya tahap 1 itu pelimpahan berkas gini-gini. Udah nggak dicecar. Jadi di sini kita lihat teman-teman keberpihakan dari peserta gelar. Kalau yang namanya pesanan itu kelihatan. Kalau orang netral abangan netral itu udah kelihatan. Seharusnya dia bilang dong, kenapa kamu berbohong? Atau dia tanya dong, kamu ngerti nggak Natalia Rusli perbedaan P21 itu apa? Cecer dong mestinya. Orang kalau lulus kuliah hukum, benar-benar belajar hukum, harusnya tahu tentang hukum. Ini nggak tahu tentang hukum, taunya cuma cara suap menyuap, itu kan kalau seperti itu mah bukan kuasa hukum dong. Ya kan, itu yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau ada orang ya, ada oknum, saya nggak bilang siapa, ya kan, kerjanya ngelakuinnya suap-suapan, berita di media tentang suap-suapan, sehingga ada jaksa bintang 2 yang dicopot karena diduga disuap oleh ya kan, oleh oknum-oknum tertentu itu, ya kan, berarti kan kalian orang itu kan diduga suap menyuap. Nah dia nggak ngerti hukum, ya itu harusnya dicecar sama polisi. Ini kagak, Wasidik sama sekali nggak mau cecar. Yang dicecar itu bukan Natalia Rusli, tapi yang dicecar malah korban. Ini fakta gelar teman-teman. Ya, terakhir Natalia Rusli bilang tentang tanggal lahir dia yang berbeda. Jadi ada ijazah, Natalia Rusli punya ijazah, di IBEK ini 2, diakui di dalam gelar. 1 itu terbitan Desember, 1 itu terbitan Maret. Yang terbitan Desember tahun lahir dia 77, terbitan Maret tahun lahir 76. Ya kan, di sini lagi timbul keanehan. Kenapa? Natalia Rusli bilang, oh yang ini karena direvisi katanya. Direvisi, kalau revisi cuma tanggal, tahun lahir, itu seharusnya nomor ijazahnya nggak berbeda. Ini nomor ijazahnya kita lihat itu berbeda. Ini sama sekali tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, saya nggak tahu tentang gelar-gelar yang lain ya. Tapi kita bicara tentang fakta yang terungkap di dalam gelar perkara khusus kasus Natalia Rusli ini, kami duga Wasidik ini ya bidang Biro Pengawasan Penyidikan ini masuk angin teman-teman. Jadi dugaan adanya oknum Wasidik untuk mempengaruhi hasil gelar atau jual beli kasus itu bisa jadi ada. Kenapa? Kita lihat aja faktanya seperti itu. Ya. Faktanya aja sudah menunjukkan. Kita lihat nanti kelanjutannya. Berani nggak polisi itu menahan Natalia Rusli di kepolisian? Ya kan, ini kan sudah terbukti nih. Ya kan, sudah terbukti dia punya perbuatan, makanya dijadikanlah tersangka di situ. Karena sudah terbukti cukup alat bukti, ya. Seharusnya ditahan. Karena syarat objektif dan subjektifnya itu terpenuhi, teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih, kita lihat nih kelanjutannya. Akankah polisi mau menindaklanjuti? Jika polisi tidak menindaklanjutin, ya sudah. Ya kan, oknum-oknum ini polisi yang banyak, makanya saya selalu bilang, polisi ngawur itu kebanyakan mayoritas polisi ngawur itu, yaitu dari serse, teman-teman. Yaitu dari penyidikan. Itu yang paling banyak, yang paling brengsek, teman-teman. Kalau Brimob itu kebanyakan mereka nggak berhubungan dengan penyidikan, ya. Brimob, Babin Kamtimnas, itu dia pengamanan lah, masih terbilang wajar lah. Ya kan, oknum-oknumnya ada tapi dikit, teman-teman. Tapi kalau penyidikan ini, teman-teman, ya, kita lihat kayak contoh AKBP Brotoseno, itu dari serse, ya, dari Bareskrim. Makanya bisa dia terima suap. Ini yang menjadi akar masalah ini adalah apa? Oknum Polri ini, otaknya ini sudah otak suap dan gratifikasi. Sehingga inilah masuk ke dalam Biro Wasidik, teman-teman. Ya. Kami sudah kasih masukan ke Iwan Kurniawan sebagai Brigjen Wasidik ya. Saya nggak tahu dia mau lurus atau enggak, saya nggak tahu. Di situ kita udah kasih tahu nih, ada kemungkinan korwas atau anak buahnya di bawah Iwan ini yang mungkin bermain ya, yang kami duga bermain. Kenapa? Dia ngatur kok semuanya. Ya dia ngatur. Saya bawa slide aja, slide saya di situ bisa tiba-tiba nggak bisa ditampilin. Kan lucu teman-teman. Ya jadi biar penjelasan saya itu nggak bisa dilihat oleh seluruh ruangan. Padahal saya udah siapin
PowerPoint untuk gelar perkara tersebut ya. Saya sangat kecewa sama sekali. Jadi dari persiapan aja, dari sisi teknis pelaksanaannya, itu korban itu sudah dikebiri teman-teman. Perlengkapan, korban yang tidak dikasih masuk. Seharusnya 2 korban itu dibiarkan masuk. Digali dong pernyataannya. Ya kan, kepada Sun-on dan Rayong. Ditanya dong, Pak Rayong, Pak Sun-on, bagaimana cara ketika Natalia Rusli minta kamu jadi klien? Nah kan itu. Dibuktikan kan? Ini tidak teman-teman. Oh jangan masuk, jangan masuk. Karena kenapa? Mereka berdua itu kerugian paling besar dari Natalia Rusli. 375 juta dan 450 juta. Kalau Bu Vera itu kerugiannya cuma sekitar 45 juta itu teman-teman, kecil ya. Ibu Mariana sama Bu Vivi kerugiannya cuma sekitar antara 25 sampai 28 juta. Jadi masih kecil teman-teman. Jadi yang dihadirkannya kerugiannya kecil justru karena dia berpikir nggak ada daya untuk teriak lah di situ ya. Jadi ini teman-teman saya sayangkan. Tapi saya harus objektif teman-teman. Saya bilang di peserta gelar itu masih ada 2 elemen yang saya anggap netral, teman-teman. Saya anggap netral, yaitu elemen propam dan elemen itwasum. Saya jujur, saya masih anggap mereka netral. Kenapa? Oknum propam itu bertanya, kalau saya lihat masih bertanya dalam kadar wajar. Dia menanyakan ke Natalia Rusli juga di situ ya, dan dia tidak ada menyinggung atau mengarah ke mana yang benar, mana yang salah. Karena seharusnya memang seperti itu. Ya, propam itu masih benar. Apalagi itwasum. Jadi di situ ada peserta itwasum, Kombes Andri. Kenapa saya bisa ingat namanya Kombes Andri? Karena dia doang satu-satunya polisi di ruangan itu yang pakai seragam polisi, teman-teman. Yang lainnya seragam preman semua lah, bukan seragam polisi. Hanya dia yang pakai seragam polisi, ya kan? Kombes Andri tersebut ada namanya Andri. Disitulah makanya saya hafal namanya Andri. Dia di situ dengan gagah menanyakan ke Natalia Rusli. Ketika Natalia Rusli pelintat-pelintut sama dia berani membentak Natalia Rusli. Dibentak, dibilang, "Ibu, sudah diperiksa atau belum?" Gitu loh. Karena nanyanya itu dijawab sama Natalia Rusli itu melintir. Dan dia tahu di situ. Ini kami suka di situ. Kenapa? Bukan karena dia membela kami. Tapi saya lihat dia satu-satunya yang masih berani tegas. Si Kombes Andri ini, yang dari Itwasum ini. Ya, beda sama pemimpin gelar, berbeda sama Korwas Wawan di situ, berbeda dengan ahli. Ya, yang kelihatan di dalam gelar itu tidak ada wibawanya di situ. Yang kelihatan di situ dia hanya mencecar ke korban, seolah-olah mau menyelesaikan di situ. Apaan? Gelar itu gunanya bukan mendamaikan antara pelapor sama terlapor, tapi untuk melihat, ya kan, menggali fakta di situ. Ya, jadi saran saya kepada kepolisian, nggak usah deh ada gelar perkara khusus-khusus. Sebenarnya penetapan tersangka kalau orang tidak suka itu sudah ada aturannya, yaitu di KUHP pasal 77 itu udah ada. Bahwa yang menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah pengadilan negeri setempat. Ya, bukan Karawasidik, bukan Kabareskrim, bukan. Ya, bukan orang-orang sakti ini. Kenapa saya bilang ini orang-orang sakti? Teman-teman, gelar perkara ini dilakukan 7 Juni, ya. Yang dimana si Natalia Rusli itu sudah tahu jauh hari sebelumnya, tanggalnya dia udah tahu. Kenapa? Natalia Rusli ini hubungin ketua salah satu ormas, di mana ketua salah satu ormas itu berbicara dengan salah satu korban dan udah kasih tahu, tanggal 7 nanti gelar. Padahal korban aja belum dikasih tahu sama penyidik. Dia sudah tahu, teman-teman. Ya, ternyata surat ini kalau dilihat ada telegram rahasia. Jadi ini kalau kita lihat ini surat yang saya dapetin tanggal 3 Juni, ya baru dikasih ke saya tanggal 6-nya. Itu udah ada surat telegram STR nih. STR nomor 3 ini yang saya stabilo di sini, teman-teman. Di sini adalah telegram rahasia. TR itu singkatan telegram rahasia dari Kabareskrim. Kabareskrim memberikan telegram rahasia tentang gelar perkara ini. Tanggal 3 itu hari Jumat loh, teman-teman.
Jadi tanggal 3 telegram rahasia itu turun, ya. Di situ langsung tanggal 3 juga ini di Jakarta Barat bisa langsung bikin surat, teman-teman. Hebat sekali. Inilah saya bilang kalau bukan pesanan khusus nggak akan bisa terjadi kayak begini, teman-teman. 3 kabar eskrim tanggal 3 juga sama. Tanggal 3 itu hari Jumat, teman-teman. Hari Jumat. Seninnya baru dikasih tahu tanggal 6. Yang ini aja nih Tangerang Kota itu baru tahu tanggal 6, teman-teman. Kan dia kirim kan dari kabar eskrim kirim tanggal 6. Langsung sidangnya tanggal 7, teman-teman, gelar perkara. Jadi jelas sekali gelar ini pesanan dan dilakukan sangat cepat, super kilat, super ekspres. Tujuannya adalah agar supaya saya selaku penasihat hukum korban dan korban tidak siap, teman-teman, dalam menghadapi gelar perkara. Jadi tujuannya tuh mereka udah siapin sebenarnya untuk bantai kami di gelar perkara. Karena disitulah perang kan. Perang baik itu fakta-fakta hukum, teman. Jadi yang teman-teman, tapi kami tidak lengah. Jadi tanggal 6 itu hari Senin, itu saya sama sekali tidak tidur sampai pagi. Saya tidak tidur, saya bikin slide ini, teman-teman. Karena ini puluhan halaman ini slide. Nggak bisa 1-2 jam, teman-teman. Satu malaman saya bikin sampai pagi, jam 8 baru selesai. Jam 9-nya langsung sudah gelar perkara. Ya, bahkan mengcopy aja saya nggak sempat. Karena saya baru selesai pagi jam 8, mau fotokopi aja nggak sempat, teman-teman. Ini slide gelar perkara khusus ini saya sangat sayangkan ya, teman-teman. Jadi disinilah saya melihat bagaimana gelar perkara itu yang dilakukan oleh Wasidik itu ya, kalau faktanya dia bilang untuk mencari kebenaran hukum, jujur saya sangat ragukan untuk gelar perkara ini di situ, teman-teman. Ya. Jadi ini himbauan pada teman-teman, jangan diabaikan kalau ada gelar perkara khusus dan harus carilah kuasa hukum yang mengerti tentang gelar perkara khusus. Karena jika ini pesanan dari pihak lawan, hati-hati, saudara akan dibantai nanti di situ. Ya, dibantai dengan fakta-fakta, dengan ahli-ahli hukum yang ngawur. Ya, untuk apa? Untuk menghancurkan Anda. Untung saja saya ketika gelar perkara, saya sudah siapkan materi, dasar hukumnya pun saya print. Kenapa? Handphone itu tidak diperbolehkan, teman-teman, masuk. Makanya dasar hukum saya udah print nih, Permendikbud Dikti udah saya print di situ, undang-undang advokat saya sudah print. Karena saya sudah antisipasi bahwa nanti ahli pasti akan berdalih tentang kekebalan advokat dari Natalia Rusli. Saya sudah tahu itu. Kenapa? Saya sudah mengantisipasi kalau saya ada di pihak posisinya Natalia Rusli, alasan apa yang akan saya berikan. Makanya saya antisipasi, teman-teman, ya, kayak bermain catur. Kita harus bisa baca 10 langkah ke depan. Oke. Jadi ini pun sudah kami print. Makanya ketika saya datang di situ berdebat dengan ahli pidana, keok dia itu di situ. Karena dia ngomong berdasarkan asumsi pribadi, sedangkan saya berbicara berdasarkan undang-undang dan peraturan dari pemerintah. Terus berikutnya, teman-teman, ya, saran saya terakhir. Ketika di sana, teman-teman, itu handphone itu tidak boleh. Nah, saya tahu, ya kan, saya pasti digeledah. Kenapa? Karena LQ ini kita sudah banyak rekaman-rekaman kepolisian. Saya udah tahu, makanya saya nggak bawa handphone, ya kan. Tapi, ya kan, salah satu korban, ya dia bawa perekam, dia rekam toh. Nah, itulah makanya kami ada rekaman full dari depan sampai belakang, teman-teman. Tujuan rekaman itu bukan untuk mendiskreditkan institusi kepolisian, tetapi menurut saya adalah untuk menjalankan slogan yang dikatakan oleh Kapolri. Jadi ini anak buahnya Kapolri ini, semua ini, kalau saya bilang nih, oknum-oknumnya ini membangkang. Kenapa? Karena Polri itu udah ada bilang presisi, profesional, transparansi. Lah, transparansinya di mana kalau kita ngerekam aja nggak boleh, sedangkan mereka aja merekam di situ tanpa izin. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kan? Ketika gelar perkara itu saya lihat ada CCTV, ada rekaman video, ada rekaman suara. Jadi semua gelar itu sama polisi itu direkam tanpa mereka izin ke saya, tanpa mereka izin ke para korban.
Jadi nggak bisa hukum itu cuma satu arah, teman-teman. Nggak boleh rekam, tapi yang nggak boleh rekam peserta gelar aja ya. Kami polisi boleh ya, kan ngawur. Masyarakat nggak boleh melanggar undang-undang ya. Tapi kalau polisi kami mau melanggar boleh ya. Apaan itu? Jadi karena kami mengetahui polisi itu juga merekam, maka korban juga merekam situ. Dan tujuan rekaman ini kami buka ke masyarakat bukan untuk menjelekkan oknum tertentu, tetapi sebagai pembelajaran dan himbauan kepada masyarakat. Ini yang terjadi real life dalam gelar perkara, teman-teman. Oke? Demikian video saya kali ini tentang the real gelar perkara khusus di Mabes Wasidik Mabes. Terima kasih, salam cerdas hukum.